Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang lebih mendalam tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan apa yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, silakan tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Saudiyah. Setelah bertemunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Muhammad bin Saud dan melakukan kesepakatan bersama, maka mereka mendirikan dinasti Saudiyah yang pertama. Banyak sekali manuver yang mereka buat untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya di semenanjung Arab. Kebangkitan Daulah Saudiyah serta perluasan wilayah kekuasaannya dan hubungannya yang erat dengan gerakan Wahabiyah mengusik ketenangan dinasti Utsmaniyah. Yang paling mereka khawatirkan adalah orang-orang pendukung Saud akan merengsek ke Hijaz. Bagi mereka, jika sampai dua kota suci Mekah dan Madinah terlepas dari kekuasaan mereka, ini merupakan pukulan telak bagi kewibawaannya di mata dunia Islam. Selain itu, api peperangan keluarga Saud masih terus menyala, bahkan mulai sampai ke tepian Irak dan Syam. Para penguasa dinasti Utsmaniyah di wilayah-wilayah itu tidak mampu menghalau serangan mereka. Kondisi ini memaksa gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha yang tunduk pada kekuasaannya untuk menumpas Daulah Saudiyah. Maka bersama kedua putranya Tusun dan Ibrahim, Muhammad Ali Pasha segera bertindak. Setelah sekian lama berperang, barulah ia berhasil menjatuhkan Daulah As-Saudiyah pada tahun 1234 Hijriah. Setelah kehancuran dinasti Saudiyah yang pertama, keluarga Saud tidak menyerah begitu saja atas hilangnya kedaulatan mereka yang diambil oleh Muhammad Ali Pasha yang berada di Mesir dan anak-anaknya. Mereka terus berjuang mati-matian. Setengah abad kemudian, mereka berhasil mengembalikan kekuasaan itu, menegakkan kembali Daulah As-Saudiyah yang kedua. Namun setelah itu sempat jatuh lagi. Penyebabnya adalah setelah kepergian sang fondir father, yaitu Amir Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud pada tahun 1282 Hijriah. Keempat putranya yaitu Abdullah, Saud, Muhammad dan Abdurrahman pecah gara-gara memperebutkan kursi kekuasaan. Konfrontasi ini mengakibatkan kedaulatan mereka hilang dirampas oleh musuh-musuh yang mengintai seperti Utsmaniyah di belahan timur yang bersekutu dengan keluarga Ar-Rasyid Umarah Hail di belahan utara untuk menumpas mereka. Upaya yang ditempuh oleh Abdurrahman bin Faisal untuk mengembalikan kekuasaan tidak juga berhasil. Kondisi ini memaksanya membawa lari anak-anak dan keluarganya ke Kuwait. Setelah sekian lama berselang, pada tahun 1902 Masehi, putranya yang masih muda yang bernama Abdul Aziz berhasil mendirikan Daulah As-Saudiyah yang ketiga. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal atau yang dikenal Al-Saud termasuk pejantan tangguh yang mewarisi seluruh sifat perintis daulah, keberanian, keinginan keras, berwawasan luas, dan kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi kesulitan dan rintangan. Di usia 30-an ia sudah bertekad untuk mengembalikan kekuasaan ayah dan kakeknya. Aksinya dimulai dari Kuwait bersama segelintir orang. Langkah pertamanya diayunkan untuk menguasai Riyadh dari kekuasaan Ali Ar-Rasyid, tentu melalui serangkaian petualangan yang heroik. Upaya-upaya itu ia teruskan lakukan tiada henti hingga berhasil mendirikan Daulah As-Saudiyah yang besar, jauh melampaui kekuasaan ayah dan kakeknya, baik dari keluasan wilayah yang dikuasai maupun kekuatannya. Pada bulan September tahun 1932 Hijriah, ia pun mendeklarasikan berdirinya Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yaitu Kerajaan Arab Saudi.
yang cakupan kekuasaannya meliputi 3/4 semenanjung Arab dan masih ada sampai sekarang. Babak demi babak perjalanan Daulah Saudiyah dirasa perlu mendapatkan perhatian, mengingat hubungannya yang kuat dengan gerakan dakwah Wahabiyah. Sejak berdirinya, secara umum Daulah Saudiyah telah mengabduksi paham Wahabi dan menjaganya. Cucu-cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka sebut dengan Al-Syekh menempati tempat terhormat di kalangan masyarakat Saudi, mulai dari keluarga kerajaan hingga ke akar rumput. Peran mereka tidak hanya di bidang taklim, keagamaan, lebih dari itu mereka memberikan keputusan hukum, saran, fatwa, juga amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Bahkan beberapa cucu saya dapat kita lihat sendiri sekarang menempati posisi kementerian, ikut terlibat aktif dalam pemerintahan. Oleh karena itu, membicarakan gerakan dakwah Wahabiyah tidak mungkin terlepas dari sejarah pemerintahan Al Saud dalam setiap episode yang dijalaninya. Semoga dengan sedikit penjelasan tentang kerajaan Arab Saudi yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman merasakan manfaat dengan channel ini, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.